Saat ini proses saga transfer Mbappe ke Real Madrid makin mendekati angka 100%. Dan dengan kepastian tersebut, sekarang tinggal gimana Real Madrid menyiapkan skenario soal posisi Mbappe akan dimainkan musim depan. Pasalnya kita tahu sendiri kan kalau pos lini serang Real Madrid sudah ada penghuni tetapnya. Nah, bila kita amati lebih dalam, rasa-rasanya pasti akan ada yang dikorbankan. Jika itu berkaitan dengan gaya main Mbappe, kasarannya kedatangan Mbappe ke Real Madrid akan menimbulkan efek domino di dalam skuad Madrid itu sendiri. Lantas efek domino seperti apa yang bakal ditimbulkan oleh sang kura-kura ninja, yang mana salah satunya itu akan berkaitan dengan Jude Bellingham? Kedatangan Kylian Mbappe benar-benar bisa membuat segala situasi yang ada di Real Madrid berubah. Betul, kalau kehadirannya bakal membuat lini serang Madrid jadi lebih mengerikan, namun di satu sisi, pasti akan ada banyak perubahan yang membuat Carlo Ancelotti harus benar-benar bijak. Sebab kalau salah ambil keputusan, walah, bakal berabe urusannya. Nah, masalah pertama jelas soal Jude Bellingham. Kita semua tahu kalau musim ini, Ancelotti memainkan pola 4-3-1-2 demi memaksimalkan kemampuan Jude secara optimal. Hasilnya pun luar biasa, pemain Inggris tersebut sejauh ini mampu mengemas 20 gol dan 8 assist dari 29 pertandingan. Nah, di satu sisi, kita tahu kan kalau Mbappe ini lebih nyaman dengan skema 4-3-3 dan bisa aja Ancelotti kembali memainkan pola tersebut dengan trio Vini, Mbappe, dan Rodrigo di depan. Hanya saja, bila bermain dengan sistem 4-3-3, maka otomatis peran Jude Bellingham kini gak akan lagi jadi trequartista modern yang lihai mencetak gol. Intinya, Jude akan kembali ke pos dan peran naturalnya sebagai gelandang nomor 8 dan itu pastinya juga akan mengorbankan posisi Valverde atau Camavinga, sebab posisi nomor 6 udah pasti milik Tchouaméni. Selanjutnya adalah soal Vini dan Rodrigo. Semua sepakat kalau Vini sekarang adalah one of the best winger kiri terbaik di dunia. Meskipun di musim ini perannya bersama Rodrigo berubah dari yang semula winger murni menjadi dua ujung tombak di depan dalam skema 4-3-1-2. Sialnya Mbappe ini punya gaya main yang sama dengan Vini, yakni menyisir dari sisi kiri. Dan kita tahu betapa besarnya ego Mbappe kan? Ingat saat ia dengan lantang menyatakan ketidaksukaannya ketika dimainkan Didier Deschamps sebagai striker di timnas Prancis dan lebih suka main dari kiri. Nah, kalau Vini juga nggak mau ngalah, pada akhirnya itu akan menjadi masalah tersendiri buat Ancelotti. Belum lagi soal Rodrigo. Kalau Madrid main 4-3-3, ia masih aman karena ia pasti akan mengunci pos sayap kanan. Lah, kalau 4-3-1-2, udah pasti pos depan akan diisi Mbappe dan Vini, yang mau tak mau akan saling bergantian menyerang dari sisi kanan atau kiri. Nah, belum selesai soal urusan mereka. Gimana nasib Brahim Diaz, Arda Güler, hingga Joselu? Brahim kita tahu sendiri ia nyaris gak pernah mengecewakan saat dimainkan, meskipun hanya beberapa menit. Dan jika Mbappe datang, pasti ia akan jadi lebih sulit buat main. Lalu apa kabar dengan posisi Arda Güler dan Joselu? Walah, tambah suram kali ya. Belum ada Mbappe aja kedua pemain itu sudah jarang dimainkan. Gimana nanti ada Mbappe? Ya udah, camat-camat deh. Khusus buat Arda Güler, meskipun opsi peminjaman adalah hal yang paling masuk akal, selain ia bisa mendapatkan menit bermain, itu juga berguna buat dirinya mengembalikan performanya lagi pasca cedera yang cukup lama sejak awal musim. Sedangkan untuk Joselu yang masa peminjamannya akan habis musim panas nanti, bisa dipastikan ia tidak akan dipermanenkan seiring dengan kedatangan Mbappe. Toh juga di musim-musim mendatang, Madrid ini juga sudah punya calon striker tengah masa depan, Endrick Felipe. Sehingga dilihat secara umur dan koleksi golnya, pilihan untuk melepas Joselu realistis bagi Los Merengues musim depan. Sesimpel itu.
Nah, ngomongin soal Endrick Felipe, sampai lupa kan kalau dia juga akan gabung ke Madrid Juli mendatang. Masalahnya mau ditaruh di mana bocil Brazil yang satu ini? Ya kali camat juga seperti Arda Güler kan sangat disayangkan. Sebab gimana pun bakat Endrick ini tergolong luar biasa. Di satu sisi Palmeiras yang tahu situasi ini sebenarnya meminta pihak Madrid untuk menunda dulu kedatangan Endrick, paling enggak sampai akhir tahun 2024 nanti, agar ia tetap bisa menjaga match fitnessnya ketimbang hanya jadi camat di Madrid. Namun Ancelotti kabarnya juga bersikeras ingin Endrick datang di bulan Juli. Duh, nggak tahu lagi apa yang dipikirkan Don Carlo. Ya, pada akhirnya itulah gambaran yang mungkin terjadi bila Mbappe datang ke Real Madrid. Ancelotti akan pusing dan Jude Bellingham 99% akan dikorbankan perannya. Gak cuma Jude, Vini, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler, Joselu, Camavinga, Valverde, hingga Endrick Felipe juga secara tak langsung bakal terkena efek domino dari saga transfer ini. So, kalau menurut kalian fans Madrid yang budiman, gimana nih tentang sikon yang bakal terjadi? Tulis ya di kolom komentar.